Saya Mufah Mufiah, peserta PPG Universitas Negeri Makassar kategori 1 tahun 2022. NIM 22903149517. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, supaya pembelajaran kita ini berkah dan bermanfaat, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ariel, silakan dipimpin doa, Ariel. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Bisa bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Coba sekarang tengok samping kanan dan kirinya. Ada temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sambat tadi. Hamba sama Mutadi. Kenapa nggak masuk? Sakit? Sakit. Untuk teman yang berhalangan hadir hari ini, yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan kembali belajar bersama kita di sini ya. Amin. Berarti cukup 2 orang doang ya. Alhamdulillah yang lain sehat. Berarti hanya Salmas dan Mutadi. Sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan soal pretest sebelumnya. Ya. Untuk soal pretest, silakan ditulis nama dan dipilih jawabannya. Silakan dikoleksi kelompok. Setelah Ibu periksa hasil pretestnya, ternyata di antara kalian masih ada yang belum mengetahui apa itu zat aditif sintetis atau zat aditif buatan gitu ya, atau yang mengelompokkannya. Ternyata masih belum tepat jawabannya. Nanti setelah belajar berharap nanti kalian sudah bisa ya untuk mengelompokkan zat aditif. Nah, sebelum kita belajar, duduk sudah rapi. Coba berdiri, jangan melehoi-melehoi. Duduk yang rapi. Sudah siap untuk belajar? Siap. Coba sekarang Ibu mau ucapkan semangat pagi. Pagi semangat ceria. Oh, belum kompak, ada yang masih belum ikutan. Ya, semangat pagi. Pagi semangat ceria. Nah, baru itu ya. Biar nanti pas pembelajarannya semangat ceria. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD pembelajaran kita hari ini. Kelompok 1. Sekarang Ibu ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya. Ini kalian yang suka jajan-jajan. Ya. Pada suka jajan enggak? Suka. Jajan apa? Pop es. Itu minumannya ya. Kalau makanannya suka jajan apa? Sukron, abati, begitu ya. Kalian tahu tidak komposisi makanan yang kalian
semuanya simak video dulu. Di urutan pertama adalah MSG. MSG atau monosodium glutamat alias micin adalah zat aditif yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Tidak hanya pada makanan kemasan dan cepat saji saja, masakan rumahan pun juga sering ditambahkan micin agar rasanya makin lezat. Efek MSG terhadap kesehatan sampai saat ini masih jadi topik perdebatan hangat. Beberapa pakar berpendapat micin bisa menyebabkan masalah pada saraf dan kerja otak sehingga bikin Anda. Di urutan ketiga adalah natrium nitrit. Natrium nitrit merupakan zat pengawet yang digunakan pada produk daging olahan untuk menjadi sintetis. Pemanis sintetis seperti sakarin, siklamat, dan yang lainnya banyak digunakan dalam makanan dan Jadi tadi kalian sudah menonton video beberapa jenis makanan. Ternyata di makanan yang kita konsumsi itu tidak selamanya mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek itu tidak terlihat efeknya, tapi ketika dikonsumsi secara jangka panjang itu bisa ada efeknya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang zat aditif dalam makanan dan minuman untuk kompetensi dasarnya ya, serta dampaknya kepada kesehatan. Nah, indikatornya yang pertama menjelaskan zat aditif dalam makanan. Tujuan pembelajarannya ini ada banyak. Salah satunya itu setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan zat aditif dalam makanan dan minuman. Sekarang kalian sudah membawa bahan makanan dan minumannya ya, masing-masing kelompok. Nah, nanti kita akan melaksanakan pengamatan terhadap makanan tersebut. Kalian amati komposisinya. Dilihat zat aditif mana yang termasuk ke dalam makanan itu. Kalian catat di LKPD. Terus kalian tentukan apakah dia termasuk pengawet, pewarna atau penyedap. Ya. Selanjutnya nanti kalian masukkan juga ke dalam tabel. Di tabel itu kalian tentukan apakah dia termasuk zat aditif alami atau buatan. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Untuk pembelajaran hari ini ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian di kelas. Yang pertama itu ada religius. Terus rasa ingin tahu. Ketika kalian melakukan pengamatan, ada antusiasme yang kalian untuk mengamati. Kerjasama dengan kelompok dan ketika tampil ke depan percaya diri atau tidak kalian memberikan pendapat atau bertanya kepada temannya. Nah, Bu, kenapa kita harus belajar zat aditif? Ada manfaatnya ketika kita mempelajari materi zat aditif ini. Yang pertama, menambah pengetahuan kita tentang zat-zat apa saja yang terkandung di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ya. Terus setelah tahu zatnya, jadi kita tahu dampaknya dari zat tersebut itu terhadap kesehatan kita itu akan seperti apa. Dan selanjutnya kita menjadi lebih bijak karena sudah tahu makanan dan minuman yang saya konsumsi ini berbahaya, berarti harus dikurangi atau tidak dikonsumsi. Jadi kita lebih bijak terhadap makanan atau minuman yang akan kita makan. Ya, sekarang silakan LKPD-nya dibuka dan dikerjakan. Yang pertama ada orientasi masalah. Di situ kalian buat 3 pertanyaan. Sebelum buat 3 pertanyaan, kalian membaca artikelnya dulu. Baca artikelnya. Setelah selesai dibaca artikelnya, maka tuliskan pertanyaan. Ya, baca dulu artikelnya ya. Ada artikelnya. Di situ ada artikel ternyata teh kemasan lebih berbahaya dibanding rokok. Ya. Iya, tapi artikelnya harus dibaca dulu. Kalian makan kayak roti gitu, tapi bukan yang kemasan terus yang harus jadi kan. Baca dulu. Bahan ajar artikel sudah ibu bagikan, silahkan dibaca dulu artikelnya. Setelah artikelnya dibaca, baru kalian rumuskan
tuliskan sudah pertanyaan tentang wacana di atas. Jadi artikelnya dibaca dulu ya, Ija, sebelumnya dibaca. Nanti kalau sudah dibaca, pertanyaan berdasarkan artikel ini apa? Baru nanti dituliskan di sini. Biar saja cukup. Jika sudah dibaca artikelnya, boleh langsung tuliskan rumusan masalah berdasarkan artikel yang sudah kalian baca. Sudah baca? Iya. Rumusan masalah, silakan kalian baca langkah kerja. Ya, langkah kerjanya dibaca. Setelah itu kalian amati komposisi makanan yang kalian bawa. Terus yang termasuk ke dalam zat aditif itu dituliskan ke dalam tabel. Dari mana kita tahu zat aditif atau bukan? Sambil kalian membaca sumbernya dari bahan aja. Harus kerjasama sama kelompoknya, karena kerjasama ini sama itu dinilai, ya. Coba kerjasama ngerjain ini, ini nanti ditulis zat aditifnya yang tadi apa saja, dia termasuk alami atau buatan. Itu maksudnya alami, yaitu buatan gitu. Dari ini yang sudah kalian hafal. Natrium ya, dia bahan aja. Mononatrium glutamate tulis enggak? Mononatrium glutamate. Itu termasuk ke dalam pewarna, pemanis, enggak. Checklist. Dari mana tahunya? Bisa baca di bahan aja. Masuk ke dalam penyedap apa saja? Bisa apa? Ini sudah selesai. Lanjut di sini. Selesai kita sedikitnya apa saja, dia alami atau buatan. Pewarna apa namanya? Bukan, coba aja. Dilihat dari yang sebelumnya. Nah, tulis lagi nih. Bawang putih, bumbu rempah, misalkan tulis lagi di sini. Bumbu rempah itu termasuk ke dalam apa? Tadi penyedap katanya ya. Kalau misalkan dia penyedap, dia termasuk penyedap alami atau buatan. Itu alami ya, itu buatan. Alami mah ya. Dan tabelnya silakan dijawab pertanyaan yang di bawahnya. Iya. Di sini berbeda. Pengamanan kalian saja. Ya, terus nah. Ada nggak di sini yang dilarang digunakan di Indonesia? Nah, ada di sini tabelnya. Ada nggak di sini? Yang tabelnya yang mana sih? Yang ini. Nah, kalau yang ini
diizinkan. Kalau ini yang 3 kolom nih yang tidak diizinkan. Ada nggak dari sini yang masuk ke dalam kolom ini? Coba lihat. Terus aja ada. Berdasarkan pengamatan, ada tidak zat pemanis, pewarna, pengawet yang dilarang digunakan di Indonesia. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahan ajar yang sudah dibagikan. Ada tabelnya. Oh ini yang tidak digunakan di Indonesia itu yang dilarang. Ada. Jadi kalian tinggal mengamati. Kalau nggak ada, kalau ini diizinkan. Kalau ini tidak nih, yang 3 kotak ya. Oke, pas yellow AB, ada nggak di pas yellow AB? Ada nggak? Terus nih, krisoidin, ada nggak? Terus dan lain-lain. Ada nggak di komposisi kita? Berdasarkan hasil bahasan dengan kerja ketika misalkan banyak yang berbahaya sudah? Sudah. Sekarang Ibu minta kelompok yang sudah untuk siap-siap ya, dirapikan dulu LKPD-nya. Sudah dicek lagi apakah sudah siap untuk presentasi atau belum. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 2 yang mau maju. Silakan kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Maju ke depan, 2 orang cukup atau sama-sama biar dalam keadaan apa-apa. Duanya silakan memberi tanggapan nanti ya. Kalau ada dari hasil pekerjaan kelompok 2 yang menurut kalian ada pertanyaan atau tidak sama dengan yang sudah kalian kerjakan gitu ya. Jadi semuanya fokus dulu ke yang akan melaksanakan presentasi. Silakan semuanya fokus. Silakan dibuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan presentasi zat aditif. Posisi zat aditif pada teh kemasan. 2. Apa dampak jika terlalu sering mengkonsumsi? Dan 3. Apakah zat aditif tersebut berbahaya? Komposisi zat aditif bawang putih, bumbu rempah-rempah, mononatrium glutamat, dinatrium inosat, dinatrium guanilat, bawang putih dan pemanis buatan. Minuman segar sari, komposisi gula, pemanis buatan, pewarna alami dan pewarna sintetis. Bawang putih yaitu penyedap, bumbu rempah-rempah penyedap, mononatrium glutamat penyedap, dinatrium guanilat penyedap, bawang putih
bawang merah penyedap, pemanis buatan pemanis, segar sari gula pemanis, pemanis buatan, pewarna alami, pewarna sintetisnya tidak disebutkan. Nama zat aditif: 1. Bumbu rempah-rempah penyedap alami. 2. Bawang putih penyedap alami. 3. Mononatrium glutamat penyedap buatan. 4. Bawang merah penyedap alami. 5. Pemanis buatan penyedap pemanis buatan. Berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan pada produk makanan dan minuman kemasan, adakah bahan-bahan pewarna, pewanis, pemanis, pengawet ataupun penyedap yang dilarang penggunaannya di Indonesia? Sebutkan. Jawabannya yaitu tidak ada. 2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan zat aditif pada makanan dan minuman bagi kesehatan? Jawabannya adalah ginjal, kanker, iritasi pada kulit, mata, saluran cerna, dan saluran nafas. 3. Berdasarkan hasil kerajinan literatur dan diskusi, solusi apa yang paling tepat untuk mengganti penggunaan zat aditif buatan? Jawabannya yaitu menggunakan zat aditif alami. Sekarang setelah kelompok 2 melaksanakan presentasi, apakah ada di antara kalian yang ingin menanyakan hasil kerja dari kelompok 2? Ada lagi ya? Apakah bawang putih dan rempah-rempah termasuk dalam zat aditif? Apa? Ya, termasuk zat aditif. Zat aditif jenis apa? Penyedap. Oh, jadi tadi Firna bingung bahwa itu termasuk zat aditif atau bukan, karena berdasarkan pengamatannya mungkin banyaknya yang tulisannya aspartam, itu ya monosodium glutamat, tapi di sini disebutin bawang. Ternyata bawang itu termasuk ke dalam zat aditif, tapi ke penyedap, ya. Untuk kelompok 2 beri tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya yang akan melakukan presentasi yaitu kelompok 3. Saya Kanjeng Isti sama 3. Teman-temannya yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok wabarakatuh. 1 perhatikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang zat aditif dalam makanan dan minuman. 1. Apakah komposisi zat aditif pada teh kemasan? 2. Apa saja jenis zatnya? 3. Apakah zat aditif tersebut berbahaya? Merek produk kemasan. Snack. Komposisi zat aditif mengandung penguat rasa, mononatrium L-glutamat, pengembang natrium hidrogen, maka natrium siklamat, anti kempal, perisa alami, mengandung pewarna makanan alami, titanatium dioksida. 1778991 susu bubuk 0,02%. Nama zat aditif. 1. Hasil presentasi kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa pemanis buatan yang terdapat dalam top S? Yaitu aspartam, asesulfam, natrium siklamat. Apakah zat tersebut berbahaya? Yaitu jika dikonsumsi berlebihan sangat berbahaya dan menyebabkan kanker. Filosofi jawabannya sudah? Sudah. Kalau begitu silakan menutup presentasinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berdasarkan hasil presentasi dari beberapa kelompok ya yang sudah Ibu dengar. Nah sekarang coba dibuka lagi hasil kerja KPD-nya, ya, dianalisis kembali dan dievaluasi kekurangannya itu seperti apa, ya. Jangan semuanya dimasukkan gitu kalau dia bukan termasuk ke dalam zat aditif. Jangan dibuka ya KPD-nya, ya. Semuanya dibuka KPD-nya dan dianalisis kembali.
Nah, mana tadi? Bawang bombay. Ini termasuk apa? Tadi katanya kan penyedap. Ini yang cek. Iya. Jadi di checklistnya. Nah, ini diperbaiki apa? Pemanis buatan jangan ditulis. Tapi namanya, nama pemanis buatan itu apa? Apakah dia sakarin, aspartam atau apa? Ya, dicek lagi bahan ajarnya. Ditentukan kembali. Yang memiliki kekurangan tadi di hasil kerjanya, misalkan semuanya dicek silakan diperbaiki di diri yang betul-betul memang. Oh, ini maksudnya penyedap, bahannya atau buatan checklistnya satu saja. Ya, terus jangan disebutkan tadi ada yang disebutkan pemanis buatan, tapi harus secara spesifik. Pemanis buatannya itu apakah aspartam atau misalnya sakarin, dan aditif relasi yang sudah dituliskan. Ya. Nah, itu ada. Nah, ini pewarna alaminya apa? Pewarna alami yang tadi apa? Jadi jangan tahu pewarna alami kan umum, ya. Jadi harus yang spesifik yang di kandungan di sana tadi pewarna alaminya itu apa? Terus yang pewarna sintetik di sini. Yang mana yang pewarna sintetiknya? Jangan tulis pewarna sintetik saja. Nah, udah enggak? Ada? Sudah diperbaiki? Nah, sudah. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan semua diceklis, tapi harus spesifiknya. Namanya, kalau ada pemanis buatannya apa? Jangan ditulis pemanis buatan saja. Ya. Sebelum nanti dikumpulkan kembali ke ibu LKPD-nya, kalian harus membetulkan kembali, mengevaluasi kembali. Ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Selain LKPD yang dikumpulkan nanti untuk pertemuan selanjutnya ibu meminta tagihan laporan pembelajaran hari ini. Jadi yang kalian amati itu dibuat ke sebuah laporan pengamatan. Nanti dikumpulkan ke ibu untuk minggu depan. Ya. Selanjutnya, nah kita membahas ini ya dari tadi. Jadi zat aditif itu berdasarkan fungsinya ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pengental, pengemulsi, dan pemberi aroma. Nah, pewarna ini ada yang disebutnya pewarna alami dan buatan. Tadi yang ketemu ada kunyit, cabai, itu termasuk ke dalam pewarna alami. Kalau yang cabai merah gitu ya, wortel itu yang orange, terus daun pandan itu juga termasuk ke pewarna alami. Ini beberapa pewarna buatannya. Selanjutnya pemanis alami itu seperti gula merah, gula aren, ya. Nah, ini beberapa pemanis buatan. Tadi sepertinya banyak yang menemukan di snack atau di minuman yang kalian bawa. Ada aspartam, sakarin, siklamat itu termasuk ke dalam pemanis buatan. Selanjutnya pengawet. Nah, pengawet ini jadi gini. Teknik pengawetan itu ada penggaraman, pendinginan, pengasapan, pengeringan, dan pemanisan. Nah, ternyata di dalam teknik pengawetan itu menggunakan konsep fisika dan konsep kimia. Konsep fisika itu yang seperti apa? Ketika dilakukan yang namanya pemanasan atau penyinaran itu menggunakan konsep fisika. Sedangkan untuk kimianya ketika dilakukan penggaraman, membuat ikan asin kan supaya awet, nah dilakukan penggaraman itu berdasarkan konsep kimia. Diberikanlah natrium klorida atau garam. Selanjutnya ini beberapa bahan pengawet makanan, ya. Nah, untuk penyedap, tadi kelompok 2 menemukan beberapa penyedap seperti bawang putih, rempah-rempah, itu yang alami. Sebetulnya yang alami itu jauh lebih bagus dibandingkan penyedap yang buatan. Tapi kita sering sekali menggunakan penyedap buatan. Nah, MSG, contohnya ketika ibu kalian masak, pasti ini menggunakan MSG itu termasuk ke dalam penyedap tapi buatan atau sintetis. Nah, pemberi aroma, jajan minuman yang kalian bawa tadi itu ada aroma ekstrak buah-buahannya, ya. Tapi kebanyakan itu ya
Nah, pengental, ada pengental alami, ada pengental buatan. Yang alami itu pati, pilatis, agar-agar, yang alami, yang buatan ada narasi. Nah, ini untuk pengemosi yang suka bikin kue. Kenapa kue itu butuh kuning telur? Karena ada lesitinnya supaya mengembang. Itu yang alami, bagus. Nah, ini ada juga yang dibantu dengan yang buatan, monogliserid dan ester. Itu yang pengemosi buatan. Nah, ini ada beberapa bahan pengawet. Jadi di beberapa makanan yang sering kita konsumsi itu ada beberapa bahan pengawet dan fungsinya. Asam benzoat untuk mengawetkan makanan dan minuman yang ringan. Contohnya kecap, saus, itu bisa dicek pasti ada komposisinya. Demikian. Terus ada yang pengawet roti, asam propiona, ada butyl hidroksianol itu untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Nah, ternyata ketika kita menggunakan pengawet itu ada dampaknya, ya. Seperti misalnya ketika kalian banyak menggunakan bakso, ada beberapa pedagang yang menggunakan borax yang jair gitu. Nah, ini ada dampaknya, contohnya mual, muntah, dan efek secara berkelanjutannya ada yang namanya kerusakan ginjal. Benzoat, dampak pengawetnya itu adalah asma. Senyawa nitrat itu bisa keracunan, muntah-muntah dan kadang pada ginjal. Senyawa propionat, migren dan mual. Nah, formalin ini yang sering banyak digunakan, ya. Itu udah bisa berdampak terhadap penyakit kanker. Nah, ini beberapa jenis pewarna buatan yang dilarang. Jika kalian menemukan beberapa pewarna ini, stop. Kalian jangan mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Berarti itu berbahaya karena mengandung pewarna yang dilarang. Itu sangat berbahaya. Dampak pewarna buatan tadi ini yang berdasarkan pengamatan kalian terhadap itu artikel. Ada yang mengandung kadar UV itu menyebabkan kanker. Sunset yellow itu ketika berkelanjutan bisa menyebabkan kerusakan pada kromosom. Nah, dampak pemanis juga bisa menyebabkan kanker untuk yang istiqlamat. Sakarin menyebabkan infeksi kandung kemih, aspartam menyebabkan gangguan saraf dan tumor. Dampak penyedap rasa buatan tadi MSG. Nah, kelainan hati, hipertensi, sinus restaurant syndrome. Sinus restaurant syndrome itu apa sih? Nah, ini karena kebanyakan makan mecin, gitu ya, sasak, gitu kan. Nah, itu penyedap buatan. Nah, ini ketika kalian terlalu banyak mengkonsumsi bisa pusing, mulut terasa kering, lelah, mual atau sesak napas, gitu. Nah, ibu mau meminta yang menyimpulkan. Setelah tadi kita sudah melakukan pengamatan, ada yang presentasi, dianalisis kembali, dan ibu sudah menjelaskan sedikit tentang zat aditif. Nah, siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Oh, Santi, silakan. Zat aditif yaitu zat yang kita pakai dalam makanan dan terdiri dari terdapat dalam pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pemulsi. Ya, betul sekali ya. Hasil kesimpulan dari Susanti. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Riza, silakan Riza. Zat aditif yaitu memperbaiki tampilan, meningkatkan cita rasa, dan memperkaya kandungan gizi. Terdiri dari zat aditif alami dan buatan. Betul sekali ya. Hasil dari kesimpulan beberapa temannya Susanti sama Riza. Tepuk tangan untuk kedua teman kita. Nah, selanjutnya ibu mau tanya, kita akan revisi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau membosankan? Senang. Kekurangan dari pembelajaran hari ini apa? Apa yang ingin kita perbaiki? Apanya? Oh, jajanan kemasan yang diamatinya kurang banyak. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya atau pembahasan selanjutnya kita lebih banyak lagi ya lakukan pengamatannya. Ya, betul. Ya. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri
pintar ya. Sudah luar biasa. Semuanya sudah selesai ya konteksnya? Jangan lupa untuk tugasnya nanti membuat laporan hasil pengamatan hari ini. Terus format laporannya seperti yang sudah Ibu biasa berikan ke kalian ya. Jadi nanti dikumpulkannya minggu depan ya. Pas pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang ini, tapi bukan zat aditif, masuk ke pembahasan zat